Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Nisa Safitri, Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan oleh dosen pengampu, Bapak Dr. Heru Setiawan, SPDI, MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pedoman pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan. Baik, sebelum kita memasuki ke pedoman, kita terlebih dahulu mengetahui pengertian administrasi dan supervisi pendidikan. Administrasi pendidikan yaitu suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan. Dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sedangkan supervisi pendidikan yaitu pembinaan yang berupa bimbingan ataupun tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Selanjutnya, hubungan administrasi dan supervisi pendidikan. Salah satu fungsi administrasi pendidikan yaitu ialah pengawasan. Jadi, kegiatan pengawasan tidak hanya mengamati atau melihat apa yang terjadi ataupun bagaimana layaknya suatu kegiatan, tetapi juga mengusahakan agar kegiatan itu benar-benar sesuai dengan rencana yang sudah kita tentukan pada pencapaian hasil yang sudah ditentukan tadi. Kalau di dalam pelaksanaan, permasalahan tidak dapat dihindari, maka diusahakan untuk memperbaiki. Misalnya, kalau seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran dan tidak mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, maka guru tersebut perlu dibina oleh kepala sekolah untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan profesionalnya. Membantu guru untuk meningkatkan kemampuannya, inilah yang disebut supervisi. Nah, jadi yang membantu guru untuk meningkatkan kemampuannya itu tuh yang termasuk dari kegiatan pengawasan itu tersebut. Selanjutnya kita membahas mengenai pedoman utama supervisi pendidikan. Nah, yang harus dipegang adalah cara kerja supervisi yang merupakan fungsi supervisi itu sendiri. Apa pedomannya? Pedoman supervisi ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan evaluasi terhadap kurikulum dengan segala sarana dan prasarananya. Yang kedua, membantu serta membina guru dengan cara memberikan petunjuk, penerangan, dan penelitian agar mereka dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan mengajarnya. Yang ketiga, membantu kepala sekolah atau guru untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Tiga pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa tata kerja yang harus kita lakukan dalam melaksanakan supervisi pendidikan itu berkaitan dengan hal yang A, supervisi adalah pelayanan seluruh kegiatan pembelajaran dan pengadministrasiannya secara akademik. Yang B, penelitian terhadap semua aktivitas pembelajaran yang berdasarkan kesadaran sarana dan prasarana belajar, keadaan siswa, kemajuan prestasi akademik siswa. Yang C, pengawasan akademik dan pengadministrasiannya. Yang D, evaluasi terhadap semua yang berkaitan dengan pendidikan. Yang E, penerbitan kesesuaian
jabatan dan tugas para karyawan, staf, para guru, dan seluruh pihak yang terkait dengan cara menerapkan proporsionalitas guru dan keahliannya dalam kaitannya dengan mata pelajaran yang diajarkan, agar para siswa dapat menerima pembelajaran dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, pelaksanaan supervisi pendidikan. Nah, dalam melaksanakan supervisi pendidikan, yang perlu kita lakukan yaitu yang pertama observasi kelas. Yang kedua, perencanaan. Apa itu observasi kelas? Observasi kelas merupakan salah satu cara paling baik memberikan supervisi pembelajaran karena dapat melihat kegiatan guru, murid, dan masalah yang timbul. Kedua, perencanaan. Kepala sekolah merencanakan dan menyusun program dalam satu semester atau tahunan. Program tidak terlalu kaku, tergantung dari jumlah guru yang perlu diobservasi. Ada 3 macam observasi, yaitu dengan pemberitahuan, tanpa pemberitahuan, dan atas undangan. Nah, di sini ada cara melaksanakan supervisi. Di dalam pelaksanaan supervisi ada satu upaya cara melakukan supervisi yang baik, yaitu dengan cara demokratis. Apa saja ciri-cirinya? Nah, di sini ciri-cirinya yang pertama, pengawasan dilaksanakan secara gotong royong atau kooperatif, tidak di tangan seorang raja, yaitu kepala sekolah. Yang poin kedua, pengawasan dilaksanakan terang-terangan, diketahui oleh semua petugas, yaitu guru-guru, tidak secara sembunyi-sembunyi seperti pengawasan polisi resirsir. Poin yang ketiga, pengawasan dijalankan kontinu dan bersifat tuturi handayani atau bersifat pembimbing, seperti dikehendaki oleh pemerintah kita. Di sini juga terdapat teknik-teknik supervisi pendidikan. Pertama ada 6. Yang pertama, program orientasi. Yang kedua, perkunjungan kelas. Yang ketiga, observasi kelas. Yang keempat, pelajaran contoh. Yang kelima, perpustakaan jabatan. Yang keenam, saling mengunjungi kelas. Di sini ada juga menurut Ari Gunawan, ada 2 jenis teknik supervisi pendidikan, yaitu yang pertama, teknik kelompok, yang kedua, teknik individual. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai pedoman pelaksanaan administrasi dan supervisi pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.